beliau mempelajari berbagai aliran filsafat, karena diakui atau tidak olah akal, olah pikir itu kan kerja filsafat ya. Bagaimana membentuk sebuah argumentasi yang kokoh, bagaimana membentuk sebuah argumentasi yang rinci, bagaimana menyampaikan gagasan sesuai bahasa yang rinci gitu. Nah, ternyata juga beliau menemukan pendapat bahwa akal bisa puas, tapi kenapa hati saya kok gersang gitu ya. tidak kunjung juga menemukan sebuah kebenaran. Bisa jadi benar secara rasionalisme dan argumentasi yang rinci, tapi kenapa hati saya masih belum tenang juga? Bukankah hidup manusia bukan hanya akal, tapi juga punya hati kan gitu ya? Akal itu kan nurun latifah yang mufarriqun bainal haqqi wal batil ya, cahaya yang lembut yang membedakan antara benar dan salah, itu akal kan ya. Berarti tidak semua orang menjamin kepalanya besar, akalnya besar kan ya. Sebab otak itu hanya medium, hanya media untuk akal. Itu banyak orang yang kepalanya gede tapi ya rankingnya bocor terus. Banyak itu Pak, banyak teman-teman yang dimaksud akal menurut Al-Ghazali ya nurun latifah mufarriqun bainal haqqi wal batil, cahaya yang diberikan oleh Allah ya, yang dengan cahaya itu mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Beliau dengan dengan sungguh-sungguh mempelajari filsafat, tapi beliau kemudian menemukan secara argumentasi memang sistematis, rasional, tapi secara kesimpulan ternyata ada juga yang salah ya. Contoh, ada sebagian filsafat yang menyebut bahwa bumi itu abadi kan gitu ya. Bumi itu abadi. Padahal kalau walaupun dirasionalisasikan dengan argumentasi yang rinci, ternyata hati masih bertanya-tanya, masa iya kan gitu ya. Masa iya sesuatu ada, tidak ada yang mengadakan gitu ya. Ternyata Imam Al-Ghazali tidak puas dengan akalnya, sehingga beliau menanggalkan kebesarannya sebagai guru besar di An-Nidhamiyah ya. Beliau mengembara rihlah ilmiah kalau istilahnya ya, pengembaraan intelektual itu. Beliau mengadakan pengembaraan intelektual ya, bahwa indrawi sudah patah dengan sendirinya, belum mampu menemukan kebenaran. Akal sendiri pun ternyata belum mampu menemukan sebuah kebenaran. Bisa jadi kebenaran itu disusun dari argumentasi-argumentasi yang rinci, tapi hati memang tidak bisa dibohongi. Itulah kalau istilah sekarang ya. Betul. Istilah sekarang. Nah, akhirnya beliau melakukan rihlah ilmiah ya, rihlah ilmiah. Beliau ya dalam merenung-renungnya, sehingga beliau berpendapat bahwa untuk sebuah puncak penyerahan dan puncak ilmu itu yaitu ya, sehingga beliau berpendapat bahwa tidak ada orang yang bagus karakternya, tidak ada orang yang tenang hatinya selain orang yang benar-benar bersufi kan gitu ya. Yang benar-benar bersufi. Tapi sufi asli ya, bukan sufi. Sebab enggak sedikit kan yang sufi yang betul. Karena dari keputusasaan sufi dadakan. Banyak sufi dadakan pemirsa. Dari keputusasaan. Gitu. Sehingga beliau ternyata ya dengan renungan beliau itu, sehingga beliau berpendapat bahwa hati itu ya ibarat cermin ya, hati itu ibarat cermin. Dengan adanya panca indera, dengan adanya akal, dengan adanya persinggungan masyarakat, kadang-kadang hati itu terkotori sehingga sehingga tidak respect terhadap pantulan cahaya ilahi kan itu. Contoh begini kan ya, kita kadang melamunkan yang kita dengar, yang kita lihat kan ya. Oh, si itu gelis, padahal mungkin cahaya Allah itu mau datang ke hati, tapi karena pengaruh panca indera begitu dominannya, yang kita lamunkan, yang kita bayangkan, kadang-kadang
produk panca indrawi kan. Oh bener, enak bener iya musik ya. Kan ada ini ya. Bukan berarti menafikan indrawi, tapi jangan sampai ya dominasi indrawi terlalu besar ya. Dan mengalahkan hati Dan nurani. mengalahkan hati nurani gitu ya. Catat Gitu ya, pemirsa. dan mengalahkan hati nurani gitu ya. Sehingga beliau mengarang sebuah buku yang fenomenal sekali ya, kitab Ihya Ulumuddin itu. Kalau diartikan ya metode menghidupkan ilmu-ilmu agama ya. Beliau apa ya? Bukan mengawinkan istilahnya ya, bahwa mendamaikan keilmuan ya, bahwa filsafat dengan agama itu bisa rukun, fikih dengan tasawuf itu bisa rukun, ilmu kalam dan muhaddisin itu bisa rukun ya, diracik dalam Ihya Ulumuddin itu. Beliau hebat sekali ya, bahasa karena apa ya, gramatik dan retorik beliau itu hebat sekali ya. Kadang kan orang itu banyak yang apa, gramatiknya cakep tapi retoriknya kurang. Contoh inilah, ngobrol cas cus pinter tapi tidak indah kan itu ya. Banyak ya. Oh, contoh orang ngobrolin orang kan banyak yang tahan berjam-jam tapi kan tidak indah kan itu. Tidak indah, betul. Itulah. Ya. Bisa lah dikaji kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya, kalimah-kalimah beliau itu untayan-untayannya ya sastrawi lah, Bang. Ya. Sastrawi. Kang, itu kan tadi sebuah pemikiran-pemikiran yang memang bisa dikatakan itu sejarah pemikiran yang panjang ya Kang ya. Iya. Dari itu mulai mungkin hanya ringkas saja. Hanya ringkas saja ya. Kalau dibahas itu tidak akan habis beberapa tahun. Kalau dibahas mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama ya Kang ya. Ini mungkin hanya bisa dikatakan muqaddimah ya, pengantar lah. Ya.